Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan teori unsur golongan 7A. Perkenalkan, saya Ahmad Syarudin Haq, absen 3, dan anggota yang lainnya sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Jaini Putri Jasmine, absen 16. Perkenalkan, nama saya Anissa Isna Asyara, absen 5. Perkenalkan, nama saya Mufidati Sania, absen 20. Perkenalkan, nama saya Sefira Ulan Rahmawati, absen 31. Perkenalkan, nama saya Fadia Rosida, absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sifat fisik dan sifat kimia golongan 7A atau halogen. Dan ini adalah anggota kelompok 3. Unsur golongan 7A ada fluor, klor, bromin, iodin, dan astatin. Ciri-ciri halogen. 1. Konfigurasi elektron valensi halogen ialah Ns2Np5. 2. Berawal dari F ke Ts yang mana titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. 3. Energi ionisasi halogen yang sangat tinggi. 4. Afinitas elektron yang sangat tinggi. 5. Energi disosiasi ikatan. Karakteristik halogen. Hampir dari sebagian ion halogen dan atom dapat dijumpai dan kemudian dikombinasikan dengan menggunakan jenis bahan kimia lainnya yang ada di laut atau air mineral, di mana dalam hal ini disebabkan karena dari beberapa unsur halogen sangat cenderung untuk melakukan pembuatan garam ketika saling bersentuhan dengan bahan logam dan kemudian akan menjadi satu kesatuan guna membentuk dan menghasilkan senyawa. Kemudian, pada semua makhluk hidup biologis mungkin dapat terkena dampak atau efek berbahaya bahan ini apabila terkena secara langsung, baik dalam jumlah yang sangat banyak halogen atau dalam jumlah yang sedang dan untuk jangka waktu yang cukup lama. Halogen ialah merupakan satu-satunya kelompok unsur dari keseluruhan tabel periodik yang memiliki bentuk padat, cair, dan gas, di mana dalam hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa ketika disimpan di bawah suhu kamar dalam tekanan yang cukup normal, maka kemudian astatin dan iodin yang berupa padatan, dan kemudian bromin akan muncul sebagai sebuah zat cair seperti klorin dan fluor yang dapat berlangsung sebagai gas. Kemudian, unsur halogen reaktif. Hal ini disebabkan karena kecenderungan pada reaktivitas tinggi. Namun, pada umumnya halogen tidak dapat eksis dalam lingkungan sebagai unsur murni, sebab biasanya ia dapat dijumpai sebagai senyawa atau ion. Kemudian, halogen juga membentuk suatu hidrogen halida dengan berbentuk asam yang sangat kuat, di mana apabila mereka saling digabungkan dengan hidrogen, maka mereka akan membentuk senyawa biner. Kemudian, ketika mereka bereaksi di dalam kelompok halogen, maka pada unsur halogen akan membentuk sebuah senyawa diatomik yang terjadi antar halogen. Halogen memperoleh suatu kecenderungan yang sangat tinggi supaya mereka dapat bereaksi dengan materi lain. Kemudian, karena disebabkan oleh tingginya tingkat elektronegativitas atom mereka, yang mana hal tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari muatan inti efektif tinggi atas setiap jenis atom halogen. Sifat fisik halogen. Halogen hampir terdapat pada setiap 3 kondisi klasik materi, baik itu berupa zat padat, cair, ataupun gas. Tidak terdapat jenis halogen yang memiliki warna. Pada halogen diatomik, ketika diletakkan di sebuah tempat yang berada bawah suhu kamar menjadi gas, maka akan berubah menjadi berwarna ungu biru. Kemudian pada halogen misalnya seperti brom, fluor, dan klor yang mengandung racun di alam, dan dari tiap-tiap halogen tersebut memiliki beberapa macam tingkat toksisitas. Pada saat dalam keadaan berbentuk padat, maka pada semua halogen memiliki tekstur yang sangat mudah rapuh. Sifat kimia halogen. Pada setiap halogen memiliki elektronegativitas. Definisi halogen merupakan sebuah konduktor panas dan juga pengantar listrik yang sangat buruk. Hal ini terlepas dari kondisi fisik mereka. Mampu memperoleh elektron dengan sangat cepat, sehingga dengan adanya kemampuan tersebutlah yang membuat mereka bisa sangat reaktif terhadap semua unsur kimia. Halogen juga mudah terdisosiasi sehingga dapat berubah menjadi partikel atom dan dapat disatukan dengan unsur yang ada di sekelilingnya guna membentuk senyawa. Kemudian, ketika disatukan dengan hidrogen, maka halogen tersebut akan memperoleh atau menghasilkan halida, yang mana halida adalah suatu jenis senyawa asam yang sangat kuat. Secara umum, terhadap yang
bersifat non-logam, di mana halogen memiliki titik leleh dan juga titik yang cukup sangat rendah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.